Epidemiolog mendorong pemerintah mulai siapkan panduan adaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dinilai oleh sejumlah pihak termasuk juru wabah atau epidemiolog akan berlangsung lama. Virus corona tidak akan mudah hilang peredarannya karena terjadinya mutasi virus jenis baru. Selain itu juga belajar dari sejarah pandemi yang pernah melanda dunia. Sejumlah pandemi juga berlangsung bertahun-tahun. Ada yang bertahan hingga puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Di antaranya seperti pada saat wabah Justinian, Black Death, hingga flu Spanyol. Untuk mengantisipasi hal itu diperlukan protokol kesehatan atau panduan adaptasi kebiasaan baru hidup berdampingan dengan COVID-19. Protokol kesehatan harus disesuaikan dengan kegiatan ekonomi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan. Diketahui hingga setahun setengah lebih pandemi COVID-19 yang melanda dunia telah menewaskan 4 juta lebih orang di dunia dan 204 juta orang terinfeksi virus ini sejak wabah merebak di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Sementara di Indonesia per 12 Agustus 2021, COVID-19 telah menewaskan lebih dari 112.000 lebih orang dan menginfeksi lebih dari 3 juta jiwa warga Indonesia. Laura Nafika Yamani, PhD epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya, saat diwawancara Radio Idola Semarang beberapa waktu lalu menyatakan, di tengah menghadapi pandemi yang kemungkinan berlangsung panjang, modifikasi perilaku masyarakat khususnya terkait adaptasi hidup baru dengan prokes mesti dipikirkan pemerintah sejak sekarang. Ini yang juga sudah dipikirkan ya sebetulnya oleh beberapa negara maju ya. Salah satunya adalah Singapura ya. Karena ini pandemi kan kita tidak tahu sampai kapan berlangsung. Jadi harus berpikir ke depannya. Jadi apa yang bisa dilakukan gitu kan. Jadi berdampingan dengan COVID itu mungkin menjadi salah satu hal yang harus difikirkan. Selain itu menurut Laura Nafika Yamani, dalam memperbarui kebijakan penanggulangan COVID-19 antara gas dan rem, pemerintah mesti belajar dari lonjakan kasus selama ini. Artinya pemerintah jangan terburu-buru melonggarkan gas ketika tren kasus menurun dan sebaliknya. Sebab pandemi belum bisa dikendalikan. Apalagi capaian imunisasi massal ke warga juga belum mencapai herd immunity. Jadi tidak menunggu sampai kolap baru melakukan pembatasan. Tapi pembatasan ini juga sangat penting dilakukan ya ketika memang lonjakan kasus itu terjadi. Karena ke depan kita tidak tahu apakah ada varian-varian jenis baru ya yang mungkin secara karakteristik virusnya itu akan lebih berbahaya, lebih ganas daripada yang sebelumnya. Senada dengan pandangan juru wabah, koordinator tim pakar dan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito dalam siaran persnya kepada wartawan menyatakan, saat ini masyarakat Indonesia harus bersiap untuk beradaptasi hidup berdampingan dengan COVID-19. Karena pandemi COVID-19 berpotensi akan tetap ada dalam jangka waktu yang relatif panjang dan belum tahu akan sampai kapan pandemi ini berakhir. Menurut Prof. Wiku, upaya antisipasi ini tidak hanya dilakukan Indonesia saja, namun berbagai negara di dunia termasuk organisasi internasional seperti World Bank dan Badan Kesehatan Dunia WHO juga tengah mempersiapkan diri. Mereka tengah menyiapkan panduan dari sisi kesehatan dan ekonomi selama hidup bersama COVID-19. Kedepan menurut Prof. Wiku, pemerintah akan senantiasa memantau kondisi COVID-19 secara aktual demi mengambil kebijakan yang tepat demi penanganan kesehatan ataupun pemulihan ekonomi. COVID-19 ini berpeluang akan hidup bersamaan dengan kita dalam waktu yang tidak sebentar. Saat ini bukan hanya Indonesia yang tengah menyiapkan strategi jangka panjang menghadapi COVID-19, negara-negara lain dan organisasi internasional seperti World Bank dan WHO juga tengah menyiapkan panduan baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi. Kedepannya pemerintah akan senantiasa memantau kondisi COVID-19 secara aktual demi mengambil kebijakan yang tepat baik dalam hal penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kemungkinan besar pandemi COVID-19 akan bertahan cukup lama di Indonesia, bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memutus penularannya. Oleh karena itu, dibutuhkan peta jalan atau roadmap agar ke depannya kegiatan masyarakat berjalan aman selama pandemi.
Pemerintah akan menerapkan pilot project yang akan mengatur secara digital penerapan protokol kesehatan di 6 aktivitas utama masyarakat. 6 aktivitas tersebut yakni perdagangan baik tradisional maupun modern, kantor dan kawasan industri, transportasi meliputi darat, laut, dan udara, pariwisata, hotel, restoran, dan event, acara-acara keagamaan, dan pendidikan. Untuk itu, upaya terbaik yang bisa kita lakukan dalam menjalani dinamika yang ada adalah memaksimalkan berbagai upaya pengendalian secara paralel untuk upaya proteksi maksimal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap melalui pilot project tersebut, protokol kesehatan tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.